Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok 10 akan menyampaikan materi mengenai hipotesis dalam penelitian. Sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama saya sendiri, Theodorus Bielsia Cindana dengan NIM 2003, kemudian Vivi Alfianti dengan NIM 2123, kemudian Yohanes Kevin dengan NIM 2144, kemudian Yohanes Marvin Sinadua dengan NIM 2149, kemudian Yohanes Krisantus Gilaran dengan NIM 2108, kemudian Yohanes Sadisman Parulian dengan NIM 2102, dan yang terakhir Yunita Kusumaning dengan NIM 2107. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari hipotesis. Hipotesis secara bahasa berasal dari dua kata, yaitu hipo yang artinya lemah dan tesis yang artinya teori atau pendapat. Jadi, secara istilah, hipotesis merupakan pendapat atau dugaan yang masih lemah dan harus diputuskan menerima atau menolak hipotesa tersebut dengan cara melakukan uji hipotesis. Atau secara lebih umumnya dapat kita pahami, yaitu hipotesis merupakan suatu pernyataan atau sifat sesuatu yang sementara atau kesimpulan sementara atau dugaan yang bersifat logis tentang suatu populasi. Baik, adapun kegunaan dari hipotesis, yang pertama adalah penelitian yang memiliki hipotesis yang kuat merupakan petunjuk bahwa peneliti telah mempunyai cukup pengetahuan untuk melakukan penelitian tersebut. Yang kedua, memberikan arah pada pengumpulan dan penafsiran data. Yang ketiga, memberi petunjuk tentang prosedur apa saja yang harus diikuti dan jenis data seperti apa yang harus dikumpulkan. Dan yang terakhir, kegunaan hipotesis adalah memberikan kerangka dalam rangka melaporkan kesimpulan penelitian. Jenis-jenis hipotesis. A. Berdasarkan jenis penolakan hipotesis. Yang pertama itu uji hipotesa dua sisi atau tutil. Uji hipotesa dua sisi ditulis dengan pernyataan HO atau M sama dengan X dan HA atau M sama dengan garis miring X. Sehingga HO tidak sama dengan HA atau terdapat nilai yang lebih besar atau lebih kecil dari batas kritis. Yang kedua, uji hipotesa satu sisi atau one tail. Uji hipotesa ini terdiri dua jenis. Uji hipotesa satu sisi atau one tail dengan pernyataan HO atau sama dengan M sama dengan X dan HA atau M lebih besar dari X sehingga HO lebih besar dari HA atau terdapat nilai yang lebih besar dari batas kritis. Yang kedua, uji hipotesa atau hipotesis satu sisi atau one tail dengan pernyataan HO atau M sama dengan X atau HA M lebih kecil dari X sehingga HO lebih kecil dari HA atau terdapat nilai yang lebih kecil dari batas kritis. Cara menentukan kedua jenis hipotesa berdasarkan jenis penolakan. A. Yang pertama itu, bila kita tidak mengetahui sama sekali kondisi populasi yang akan diuji, maka sebaiknya menggunakan uji hipotesis dua pihak. B. Yang kedua, bila kita memiliki perkiraan bahwa nilai hasil perhitungan statistik sampel lebih besar atau lebih kecil dari batas tertentu, maka sebaiknya menggunakan uji hipotesis satu sisi. Yang kedua, dilihat dari tujuan atau arah penelitian. A. Directional hipotesis atau hipotesis mengarahkan peneliti, yaitu hipotesis yang langsung memprediksi hasil penelitian dengan arahan yang spesifik. Ciri-ciri dalam hipotesis langsung adalah pemakaian frasa lebih dibanding atau lebih besar dibanding atau lebih kecil dibanding, dan ciri-ciri dalam hipotesis langsung adalah lebih banding atau lebih besar dibanding atau lebih kecil dibanding. B. Non-directional hipotesis atau hipotesis yang tidak mengarahkan peneliti, yaitu hipotesis yang mengindikasikan
telah ada korelasi atau perbedaan namun tidak secara spesifik mengarahkan peneliti. Ketiga, dilihat dari jumlah variabel. A. Simple hipotesis atau hipotesis sederhana. Disebut juga dengan hipotesa bivariat karena hanya terdiri dari dua variabel, yakni variabel dependen dan variabel independen. Parameter distribusi populasi dinyatakan secara lengkap. Hipotesis sederhana terdiri dari dua jenis, yaitu hipotesis untuk hubungan asosiatif sederhana yang secara matematis ditulis dengan variabel X dan Y sebagai berikut. Hipotesis untuk hubungan kasual sederhana yang secara matematis ditulis dengan variabel X dan Y sebagai berikut. Yang kedua di dalam jumlah variabel yaitu kompleks hipotesis atau hipotesis kompleks. Hipotesis kompleks disebut juga dengan hipotesa multivariat atau hipotesis komposit karena memprediksi hubungan antara 3 atau lebih variabel. Hipotesis ini bisa terdiri dari 2 atau lebih variabel independen dan 1 atau lebih variabel dependen dan sebaliknya. Yang keempat itu dilihat dari terbentuknya hipotesis. A. Null hipotesis atau hipotesis nol. Disebut juga statistik, digunakan untuk melakukan uji statistik dan untuk melakukan interpretasi hasil secara statistik. Hipotesis ini dinyatakan dengan tidak ada perbedaan antar dua kelompok atau tidak ada hubungan antar variabel. B. Research hypothesis atau hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa perbedaan atau hubungan antara dua atau lebih variabel telah terjadi. Seluruh hipotesis yang dinyatakan di atas merupakan hipotesis penelitian. Yang kelima dilihat dari hubungan antara variabel. Yang pertama itu A. Hipotesis deskriptif hipotesis. Hipotesis ini berbentuk pernyataan tentang nilai suatu variabel mandiri dan tidak membuat perbandingan atau hubungan. B. Hipotesis komparatif hipotesis yang menyatakan dengan nilai satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. C. Hipotesis hubungan atau asosiasi. Hipotesis ini berisikan pernyataan yang menunjukkan dugaan hubungan antar dua variabel atau lebih. Keenam, dilihat dari proses untuk memperolehnya. A. Hipotesis induktif. Hipotesis ini dirumuskan berdasarkan pengamatan untuk menghasilkan teori baru, biasanya penelitian kualitatif. B. Hipotesis deduktif. Merupakan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan teori ilmiah yang sudah ada, biasanya pada penelitian kuantitatif. Yang terakhir, 7, dilihat berdasarkan jenis parameternya. Hipotesis tentang rata-rata atau mean, yaitu hipotesis tentang rata-rata populasi yang didasarkan atau informasi dari sampelnya, yang terdiri dari hipotesis satu rata-rata, hipotesis beda dua rata-rata, dan hipotesis beda tiga rata-rata. B. Hipotesis tentang proporsi, yaitu hipotesis tentang proporsi populasi yang didasarkan atas informasi dari sampelnya, yang terdiri dari hipotesis satu proporsi, hipotesis beda dua proporsi, dan hipotesis beda tiga proporsi. C. Yang terakhir itu hipotesis tentang varians, yaitu hipotesis tentang varians populasi yang didasarkan atas informasi dari sampelnya, yang terdiri dari hipotesis satu varian dan hipotesis kesamaan dua varians. Baik, adapun cara menyusun rumusan atau hipotesis yang baik adalah yang pertama, hipotesis harus menyatakan hubungan atau pertautan antara dua variabel atau lebih, sehingga ada yang berpendapat bahwa hipotesis hanya dapat dibuat untuk penelitian komparatif dan korelasi saja. Yang kedua, hipotesis harus sesuai dengan fakta. Sumber dugaan seperti yang sudah dijelaskan dapat berasal dari pengalaman dan hasil penelitian yang menghasilkan fakta-fakta. Yang ketiga, hipotesis harus sesuai dengan teori, sehingga untuk menyusun hipotesis penelitian sebaiknya menguasai terlebih dahulu landasan teori yang relevan. Yang keempat, hipotesis harus dapat diuji. Hipotesis merupakan dugaan yang masih lemah, sehingga perlu dilakukan pengujian.
Yang kelima, hipotesis harus sederhana dan dirumuskan dengan jelas. Dalam menyusun hipotesis, upayakan menggunakan kalimat yang efektif dan tidak bersayap. Yang keenam, hipotesis dapat menerangkan fakta. Dan yang terakhir, yang ketujuh, hipotesis dinyatakan dengan kalimat pernyataan yang bersifat deklaratif, bukan berbentuk pertanyaan. Baik, selanjutnya uji hipotesis. Hipotesis ini sifatnya sementara, sehingga sebuah hipotesis bisa benar dan bisa juga salah. Maka nilai hipotesis ini harus dibandingkan dengan nilai statistik sampel. Prosedur membandingkan ini disebut dengan uji hipotesis. Yang pertama, perbedaan antara nilai statistik sampel dengan nilai hipotesis cukup besar, maka hipotesis tersebut ditolak. Dan yang kedua, perbedaan antara nilai statistik sampel dengan nilai hipotesis kecil, maka hipotesis tersebut diterima. Jadi tujuan dilakukannya pengujian ini adalah menghasilkan keputusan tentang perbedaan antara nilai statistik sampel dengan nilai parameter populasi. Uji hipotesis bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan jumlah sampel, dan yang kedua, berdasarkan jenis distribusi probabilitas. Oke, untuk yang pertama, berdasarkan jumlah sampel. Uji hipotesis sampel besar itu menggunakan jumlah sampel lebih dari sama dengan 30. Dan uji hipotesis sampel kecil menggunakan jumlah sampel kurang dari 30. Yang kedua, berdasarkan jenis distribusi probabilitas. Ada uji hipotesis dengan distribusi Z yang menggunakan tabel normal standar. Lalu ada uji hipotesis dengan distribusi T yang menggunakan tabel student T. Kemudian ada uji hipotesis dengan distribusi chi-square. Chi-square sendiri dilambangkan seperti X kuadrat. Dan yang terakhir, uji hipotesis dengan distribusi F yang menggunakan tabel rasio F. Next slide. Prosedur uji hipotesis. Uji hipotesis merupakan rangkaian prosedur yang sistematik dan wajib diikuti oleh peneliti dalam menguji dugaan penelitian. Prosedur uji hipotesis terdiri dari 1. Merumuskan hipotesis penelitian dengan tujuan agar dapat dihitung statistik sampelnya, seperti rata-rata, proporsi, dan sebagainya. Merumuskan hipotesis penelitian ada dua penjelasannya. Yang pertama adalah untuk pengujian terhadap satu populasi atau kelompok. Perumusan dinyatakan dengan rumus H0 berbanding mu sama dengan A, di mana A sama dengan dan di mana A adalah statistik sampel, terdiri dari rata-rata, proporsi, varian, simpangan baku. B. Untuk pengujian terhadap dua populasi, perumusan dinyatakan dengan H0 berbanding mu1 sama dengan mu2, di mana mu1 sama dengan rata-rata dari populasi 1 dan mu2 adalah rata-rata dari populasi 2. Prosedur uji hipotesis yang kedua adalah menentukan nilai alfa dan beta yang akan digunakan. Semakin besar nilai alfa, semakin sempit daerah penerimaan hipotesis, sehingga semakin sering hipotesis ditolak walaupun hipotesis itu benar, atau peluang untuk menolak hipotesis yang benar disebut kesalahan tipe 1 dengan simbol alfa tadi. Sebaliknya, semakin kecil nilai beta, maka semakin luas daerah penerimaan hipotesis, sehingga semakin sering hipotesis diterima walaupun hipotesis tersebut salah atau mempunyai peluang untuk menemukan hipotesis yang salah, disebut kesalahan tipe 2 dengan simbol beta. Prosedur uji hipotesis yang ketiga adalah menentukan metode statistik yang digunakan. Sebelum memilih metode statistik yang sesuai, perlu dilakukan uji kesesuaian distribusi yang bertujuan untuk
mengidentifikasi jenis distribusi statistik pada data. Misalnya adalah uji normalitas. Yang keempat, atau prosedur uji hipotesis yang keempat adalah menentukan kriteria untuk menolak dan menerima hipotesis nol atau H0 sesuai dengan nilai alfa yang telah ditentukan pada prosedur nomor 2 di atas. Dalam menerima atau menolak hipotesis ada dua metode. Pertama adalah membandingkan nilai p-value dengan nilai alfa. Yang kedua adalah membandingkan nilai parameter hitung dengan nilai pada tabel. Prosedur uji hipotesis yang terakhir adalah membuat kesimpulan sesuai dengan hasil uji statistik. Uji hipotesis tidak bertujuan untuk membuktikan kebenaran hipotesis, namun hanya memutuskan apakah hipotesis itu ditolak atau diterima. Contoh hipotesis. Slide selanjutnya adalah contoh hipotesis. Untuk mempermudah memahami hipotesis, ada contohnya seperti ketika ditemukan hasil penelitian yang menunjukkan banyak anak muda yang menggunakan situs pornografi dari smartphone-nya. Namun belum tentu anak muda di negara Malaysia atau Singapura melihat situs tersebut. Mengapa demikian? Karena dalam hipotesis tersebut hanya menggunakan beberapa sampel anak muda di daerah yang ditentukan. Sebagai contoh hipotesis statistik ini, misalnya hasilnya dengan menggunakan sampel 200 anak muda di desa X tidak dapat mewakili fakta seluruh anak muda di Indonesia. Oke, next akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan pada materi kali ini yaitu hipotesis penelitian merupakan dugaan atau pendapat dalam penelitian yang sifatnya masih lemah dan perlu diuji. Pengujian di sini bukan bertujuan membuktikan kebenaran hipotesis, namun menentukan apakah menolak atau menerima hipotesis. Terdapat berbagai jenis hipotesis yang terbagi berdasarkan arah kesimpulan, jumlah variabel, arah atau tujuan penelitian, hubungan antar variabel, dan jenis parameternya. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.